Tertularnya 46 tenaga medis di RSUP Karyadi Semarang, Jawa Tengah membuat banyak pihak prihatin, apalagi tertularnya mereka diduga akibat minimnya alat pelindung diri saat menangani pasien COVID-19. Dan pemirsa, kita akan berbincang tentang terinfeksinya 46 tenaga medis ini bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Wakil Ketua Umum IDI Adip Kumaydi. Selamat sore Pak Ganjar dan Pak Adip. Sore, ya, selamat sore. Mas Andro, Pak Gubernur, selamat sore. Ya, mungkin Pak Adit. Kami ingin ke Pak Ganjar terlebih dahulu. Pak Ganjar, mungkin kami ingin mengkonfirmasi jumlah pastinya hingga saat ini Pak, tenaga medis yang terinfeksi COVID-19 ini berapa dan bertugas sebagai apa saja Pak Ganjar? Kalau total sejak pertama di Rumah Sakit Karyadi kurang lebih ada 57, termasuk perawat, termasuk satu yang meninggal. Kalau kemarin yang dilaporkan kurang lebih 40 ya, kalau boleh saya sebut sebagai outbreak di sana. Tapi saya akan meluruskan dulu ya, ada dua media termasuk TV One hari ini menduga karena APD kurang. Maka ini disayangkan. Boleh nggak tidak terlalu kebablasan dulu ya, karena itu akan menjadi stigma seolah-olah ini karena kekurangan. Maka saya sudah komunikasi kok dengan Pak dokter di sana. Ini ada dua yang berbeda. Satu yang merawat pasien COVID-19 dan saya tanyakan apakah yang menangani atau merawat COVID-19 mereka baik-baik. Ya, ini ada yang berbeda. Karena beberapa yang lain kemarin itu tidak menangani pasien COVID-19. Jadi cerita APD-nya untuk tidak ditaruh di muka dulu. Baik. Karena ini akan menjadi stigma. Baik. Saya akan meluruskan karena beberapa media kemarin menanyakan itu. Jadi ini infonya dari mana? Saya akan meluruskan ini agar tidak ada judgement, nanti tidak terlalu keruh. Tapi saya bukan dokter, saya bukan dari Rumah Sakit Karyadi, saya juga meminta penjelasan dari sana. Makanya mungkin akan lebih baik penjelasannya jika kita nanti bertanya kepada sumbernya atau dirutnya boleh Anda wawancara. Jadi posisinya seperti itu dan pada saat kejadian saya dikabari terus kemudian ya sudah langsung saja dikarantina, dimasukkan isolasi, saya sediakan hotelnya dan sampai dengan tadi pagi saya rasa mereka baik-baik, saya komunikasi terus dengan mereka, beberapa orang memberikan dukungan, hebatlah menurut saya. Dan saya tanya, kegiatannya apa Pak? Tadi pagi kami olahraga, bagaimana kondisinya? Kami kekenyangan Pak, karena banyak orang kasih bantuan begitu. Jadi sebenarnya suasananya seperti itu dan saya sudah minta pada Dirut Rumah Sakit Karyadi untuk memperbaiki beberapa SOP. Dan hari ini, sekali lagi hari ini, poli umum, IGD dan sebagainya mesti lebih diatur lagi. Istilah saya, saya tidak ngerti istilah kedokterannya, lebih protektif diri. Apakah cara berhubungan dengan masyarakatnya berjarak, apakah asesmen awalnya kemudian lebih detail lagi, dan kemudian jaraknya diatur agar tidak berpegangan secara langsung. Ini kemarin saya diskusi cukup lama dengan Dinas Kesehatan saya dan Pak Dirut Rumah Sakit Dr. Karyadi. Begitu kalau boleh saya meluruskan di awal. Baik, Pak Gubernur, informasi yang masuk ke Pak Ganjar, mengapa mereka bisa tertular dalam waktu yang sangat berdekatan Pak? Dengan jumlah Pak Ganjar tadi menyebutkan sekitar 57 tenaga medis. Oh tidak, 57 itu akumulatif sejak pertama. Kalau yang kemarin itu kurang lebih ada 40 dan ada dua klaster kalau boleh disebut. Saya satunya melihat di area tempat tertentu begitu yang ada di Karyadi, yang satunya ketika ada operasi. Dan yang dioperasi ini kalau tidak salah mereka atau pasiennya ini kena hidrosipalus begitu. Dokternya Pak Zainal ini orang yang sangat terkenal sekali dan yang saya dengar ceritanya setelah saya bertanya saat dioperasi ya awal-awalnya apakah dari pepergian dan lain sebagainya tidak begitu, tapi begitu selesai orang tuanya ya saya dari sana, dari sini begitu ceritanya, baru kemudian cerita ini terjadi. Pak Ganjar, artinya sudahkah ada informasi pasti yang masuk ke Pak Gubernur mengenai penyebab utamanya Pak, sehingga cukup banyak ini puluhan dan dalam waktu yang bersamaan begitu Pak Ganjar? Oh iya, kalau begini loh Mbak, kalau kita operasi ya, yang saya bayangkan karena timnya banyak, timnya besar, dan yang dioperasi kita tidak tahu sudah berhubungan dengan siapa saja, dan yang dioperasi itu bukan orang yang
memang di catatan awal COVID. Umpama nih Mbak, saya kemarin juga sampaikan umpama, saya naik sepeda, tiba-tiba saya keseleo kakinya, terus kemudian Pak dokter saya dicek dong kaki saya gitu kan. Nah ternyata pada saat dicek kan orang tidak akan punya pikiran bahwa saya COVID gitu kan. Pak Ganjar kakinya lagi terkilir, lagi keseleo gitu. Terus kemudian diobati. Tapi saya ini orang tanpa gejala. Terus kemudian ya karena kita sakitnya tidak itu, terus kemudian tidak COVID begitu maksud saya, terus kemudian dicek, disampaikan, ya mungkin dia pengamanannya tidak terlalu memenuhi syarat seperti ketika dia menangani COVID kan. Nah pada saat itu kemudian ternyata saya carrier dan kemudian tanpa gejala dan menulari, itu sekarang sangat mungkin. Maka THT, dokter gigi itu kan orang yang langsung berhubungan ya. Makanya yang seperti ini mesti kita siapkan. Bahkan dokter-dokter kita, perawat-perawat kita, katakan di yang paling bawah lah lini terdepan, puskesmas umpama. Kalau ada orang sakit-sakit, orang katakan ya saya kok nggak enak badan begitu ya, atau saya jatuh dari pohon kelapa ini mohon maaf. Tapi kita tidak pernah tahu untuk hari ini di dalam kondisi pandemi, orang kan bisa saja kan, umpama mohon maaf, dia kemarin bekerja di zona merah, mohon maaf banyak juga yang kemarin bekerja di bangunan, setelah selesai bangunannya ini nggak berjalan lagi dia pulang. Pada saat dia pulang kita tidak pernah tahu dia apakah ini sehat atau sebenarnya carrier tanpa gejala nih. Terus kemudian jatuh dari pohon kelapa, katanya lecet sedikit, pas mau diobati di puskesmas ternyata dia seperti itu. Yang sekarang ini mesti kita atur betul seluruh protokol kesehatan bahkan sampai di lini depan. Dan memang yang ini yang saya minta untuk segera dilakukan perbaikan. Saya mengilustrasikan ini bahwa hari ini kita tidak bisa main-main lagi, semua masyarakat harus mendukung. Dan sekali lagi waktu berita ini muncul, banyak orang yang kemudian mengomentari jadi trending topic karena ketidakjujuran pasien. Waduh, macam-macam, kenapa nyalain pasien, kenapa tidak APD. Saya cek APD-nya apa sih yang kurang di Dr. Karyadi? N95 yang paling banyak yang kurang. Maka kalau itu yang dibutuhkan, kami bisa bantu, daerah bisa bantu, karena rumah sakit pusat, pasti pusat juga bisa bantu, masyarakat juga bantuannya banyak. Maka kemudian kita dorong sekarang, saya meminta seluruh sistem informasi logistik khusus untuk pasien COVID, sekarang tolong diintegrasikan. Sampai ke rumah sakit swasta yang semuanya para direksinya bisa mengatur ini agar semua dalam kendali, karena situasinya bencana nasional. Maka kami perlu mengetahui soal itu sehingga sourcesnya bisa kita carikan dan kita bisa hitung ini untuk berapa lama dan kemudian kapan pengadaannya, kapan stok itu bisa aman sehingga kawan-kawan tenaga medis ini bisa merasa nyaman dan aman dalam bekerja. Baik Pak Gubernur, nanti dijawab juga oleh Pak Adip dari Ikatan Dokter Indonesia karena posisi tenaga medis ini adalah garda terdepan Pak dalam menangani pasien COVID-19. Sesaat lagi pemirsa di Kabar Petang. Kita langsung bergabung dengan Pak Adip Humaydi dari Ikatan Dokter Indonesia. Pak Adip, bagaimana Anda melihat kasus di RSUP Karyadi? Melihat mereka sudah dilengkapi dengan APD Pak, tapi ada saja ketika kontak dengan pasien, kita tidak tahu pasien itu COVID-19 atau tidak, masih tertular, Pak. Ya, terima kasih ya Mas Andro. Pertama-tama tentunya saya mewakili Ikatan Dokter Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RSUP Karyadi dan pemerintah daerah Jawa Tengah, pada Pak Gubernur, karena kami udah komunikasi sama teman-teman yang ada di sana karena respon cepatnya. Pada saat kemudian ada pasien yang ternyata dinyatakan positif, kemudian ada salah satu teman atau sejawat yang menjalankan pemeriksaan positif, langsung kemudian dilakukan tracing, semuanya difasilitasi untuk melakukan pemeriksaan swab dan akhirnya didapatkan hasil seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi itu adalah sebuah kondisi yang benar, karena kita tahu Rumah Sakit Karyadi adalah rumah sakit rujukan yang saya yakin sudah terfasilitasi APD. Jadi problemnya bukan problem APD sebenarnya di sana. Dan juga kita juga harus melihatnya sekarang lebih komprehensif, ya. Bahwa pada saat kita bicara kasus ini kemudian muncul, ya ini adalah muncul karena ada sebuah proses yang kemudian dilakukan tracing kontak.
sehingga deteksi dini bisa diketahui lebih awal. Jadi pada saat kemudian kita bicara kasus yang ada di Sindan, dan tentunya kami berharap kepada tempat-tempat rumah sakit pendidikan di seluruh Indonesia, seperti halnya yang di Rumah Sakit Karyadi, tentunya kita berharap respon cepat seperti ini karena resiko terpapar buat teman-teman kami yang menjalani pendidikan spesialis dan juga tenaga-tenaga yang ada di rumah sakit itu sangat tinggi untuk kemudian terpapar dengan pasien-pasien yang mungkin bukan masalah pasiennya tidak jujur, tidak, karena tidak semata-mata itu gitu. Tapi ada pasien yang memang dia tidak lengkap memberikan info, ya, dikarenakan dia juga tidak paham sebenarnya dengan kondisi wabah. Sehingga ini perlu yang kemudian kita lakukan screening yang lebih ketat pada saat penerimaan pasien, baik itu mulai dari UGD atau mungkin juga di poli pelayanan rawat jalan. Kami selalu sampaikan dengan kondisi seperti ini sebenarnya ada 3 standar yang harus dikedepankan. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan, maka standarisasi APD memang kita sekarang harus paling tidak itu dengan APD yang level 2. APD level 2 itu dilengkapi yang paling utama adalah N95 tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu. Jadi itu memang sekarang kita buat standar itu. Di semua pelayanan teman-teman medis dan tenaga kesehatan, maka ini harus ada. Memang kondisinya pengadaan dan kelangkaan daripada N95 ini. Dan saya kira pemerintah mungkin dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa mengusahakan hal ini. Kemudian problem yang lain juga adalah kita melihat bahwa ada proses di dalam standarisasi pelayanan. Jadi artinya apa? Dengan kondisi seperti saat ini, maka ada kondisi yang harus disiapkan mulai dari pasien masuk. Kita harus sampaikan bahwa tidak semua rumah sakit itu siap dengan kondisi wabah karena kondisi rumah sakit yang tidak didesain, tidak disetting untuk kasus-kasus infeksi seperti COVID ini. Gitu. Sehingga perlu ada sebuah standarisasi pelayanan. Apakah itu kemudian pengaturan bahwa ada pelayanan yang memang dikhususkan untuk COVID dengan kelengkapan-kelengkapan yang harus dilengkapi untuk pelayanan COVID atau juga ada yang non-COVID. Karena apabila ini tidak dipisahkan, maka hal-hal seperti ini akan mudah sekali terjadi. Gitu. Kemudian kita juga melihat bahwa tentunya ketersediaan sarana prasarana termasuk juga kecepatan terkait dengan deteksi dini penting. Karena kami juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman yang di Karyadi. Pada saat mereka dikontak, kemudian dilakukan pemeriksaan swab PCR, itu baru didapatkan hasil 1 minggu kemudian. Dan dalam 1 minggu itu mereka sudah kontak dengan beberapa orang. Jadi ini yang selalu kami sampaikan. Proteksi buat tenaga medis itu bukan untuk kepentingan dokternya, tapi itu untuk kepentingan pasien lain, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan keluarga juga yang pada saat kita pulang ke rumah. Sehingga ini yang menjadi penting seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa yang pertama kelengkapan APD memang itu menjadi standar yang harus dipenuhi untuk tenaga medis. Yang kedua kami berharap tenaga-tenaga medis ini bisa menjadi prioritas untuk dilakukan pemeriksaan yang bukan hanya rapid test serologis tapi juga dilakukan rapid test PCR swab gitu. Karena ini yang bukan tidak mungkin para guru saya atau teman-teman di Karyadi ini mereka nggak ada turuan, jadi mereka tergolong OTG gitu. Tapi kalau kemudian tidak dilakukan pemeriksaan, konteksnya bukan penanganan, tapi konteksnya adalah bagaimana kita mendeteksi dini dan mengurangi penularan ke yang lainnya. Dan bukan tidak mungkin di satu center-center lain juga didapatkan itu. Baik Pak Adib, artinya dalam pelaksanaan standarisasi pelayanan di rumah sakit khususnya yang menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 ini, kalau dari IDI sendiri sejauh ini apakah sudah memonitor sejauh mana Pak implementasinya, terutama untuk di rumah sakit rujukan apabila juga rumah sakit ini masih melayani pelayanan medis lain di luar COVID-19? Ya, ini yang kemudian kami di dalam diskusi di internal profesi dan juga ini beberapa kali juga sudah kita sampaikan. Harus ada strategi untuk kemudian pelayanannya itu adalah memang pelayanan yang khusus supaya kemudian tidak tercampur antara pasien yang COVID dan non-COVID gitu. Termasuk juga nanti adalah bagaimana kita mengatur apakah nanti kalau memisahkan di dalam satu wilayah gedung memang sulit karena tidak semua rumah sakit didesain untuk kemudian bisa dua pelayanan gitu. Tapi kalau kemudian kita bicara rumah sakit khusus, maka seperti halnya yang sudah dilakukan sebagai strategi di Jakarta, ada seperti Wisma Atlet di setiap wilayah atau daerah.
ada seperti Rumah Sakit Sulianti Saroso di setiap wilayah atau daerah yang memang itu dikhususkan untuk COVID, sehingga pasien-pasien pun kemudian secara tidak langsung bisa kemudian dilayani untuk COVID, tapi yang non-COVID pun tetap bisa dilayani. Baik, kita ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, tenaga medis juga sangat butuh Pak proteksi ekstra karena mereka berada di garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19 ini, Pak Gubernur. Halo? Baik, Pak Ganjar, bagaimana upaya pemerintah Pak? Karena tenaga medis ini sangat butuh yang namanya proteksi ekstra agar tidak tertular COVID-19 Pak. Ada dua. Yang pertama dari pihak rumah sakit, dari manajemen, seperti tadi disampaikan oleh Pak Adib, strateginya harus dirubah. Mungkin desain-desain layoutnya juga harus berubah, sehingga kita akan bisa lebih cepat. Terus kemudian protokol-protokol, SOP-nya mungkin juga harus berubah. Yang saya katakan di awal tadi, mungkin hari ini tidak perlu kok berjarak terlalu dekat, mungkin jaraknya jauh, terus kemudian kalau tidak salah, pertanyaan-pertanyaan dokter itu sudah akan membantu untuk bisa mengetahui sebenarnya asesmen awal pasien ini sakit apa. Ini saya ngobrol sama dokter. Asesmen awal pertanyaan-pertanyaan itu valid di awal, itu sudah sebagian besar tertangani. Begitu kata dokter. Nah, kalau itu bisa dilakukan, mungkin jaraknya sekarang diambil, apakah kemudian kalau tidak perlu pelindung yang sifatnya layout permanen, mungkin bisa dengan APD, ya, mereka dilengkapi, apakah pakai facelift, kemudian pakai masker dan sebagainya. Tapi kalau tidak, ya desainnya dirubah. Mungkin dikasih kaca, mereka tidak bersentuhan, dikasih speaker, terus kemudian kita melakukan interview di awal. Ini saya kemarin bertanya kepada para ahli, para dokter, saya ajak diskusi, sehingga ada desain-desain yang kita bisa berikan untuk membantu mereka. Namun, Pak Adib, ini ada cerita menarik. Setelah ini, orang sekarang agak takut datang ke rumah sakit besar. Sekarang ini mulai ada orang bicara di bawah tanah. Artinya di bawah tanah diam-diam. Maka melalui TV One akan saya buka. Rumah sakit mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang takut dan tidak takut menangani COVID-19. Orang berbisik-bisik ke saya, dokter bisik-bisik ke saya, sekarang dibuka saja. Siapa rumah sakit yang takut menangani, ngomong saja sama kita. Nanti agar kita tahu, Anda akan kita posisikan sebagai apa. Karena bisik-bisik di antara mereka yang merawat atau dokter di sana, ini penting untuk dibuka agar semua menjadi transparan. Sehingga pemerintah bisa memberikan dukungan. Mas, saya sampaikan, ternyata N95 kita belum bisa buat sendiri nggak bisa kita. Maka sekarang kita harus cari kemanapun ada. Kemarin kami sedih betul, kami gregetan betul, kami cari betul. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih jalan kepada kita. Apa itu? Saya punya sister province sama Fujian dari Cina sana. Saya dikirimi 10.000. Lalu saya tanya, tolong tanya lagi sama kawan-kawan dari provinsi Fujian, kalau kami mau beli bagaimana caranya? Yang kedua, tiba-tiba teman-teman dari civil society membantu saya mengirimkan lagi 10.000 lagi. Maka yang seperti ini kemudian yang biasanya rumah sakit hanya punya 100, punya 50, hari ini kita bisa drop lebih banyak. Itu yang tadi Pak Adib sampaikan dan saya sangat sepakat setelah saya mendengarkan. Jadi akan sedikit saya sampaikan, kalau di awal tadi disampaikan dokter garda terdepan, salah. Saya ikut paham baru. Dokter itu, tenaga medis itu garda terakhir. Garda terdepan dalam pandemi COVID itu adalah kita sendiri, rakyat sendiri. Dia harus sehat, dia harus mau jaga jarak, dia harus mau social and physical distancing, dia harus mau olahraga, dia harus mau makan bergizi. Apa artinya? Kalau dia kekebalannya, imunnya kuat, dokternya aman, rumah sakitnya aman. Tapi kalau kemudian dia tidak mau, mohon maaf para pemirsa, kalau masih ngeyel saja, sudah PSBB masih ngeyel, diperingatkan masih ngeyel, kerumunan masih ada, itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Dengan orang tanpa gejala lebih menakutkan lagi, dan itu yang terjadi di beberapa tempat. Maka garda terdepan adalah kita sendiri. Kalau kita mau menyelamatkan para dokter, tenaga medis, kita sendiri yang harus sehat, kita yang harus manut. Sekali lagi, manut. Nah, kalau itu bisa, Mas, maka akan sangat sedikit orang datang ke rumah sakit, maka dokternya akan bisa merawat dengan baik. Tapi kalau tidak, kita ngeyel, semua penularannya cepat, menyebarnya cepat, kuantitasnya banyak, dan mereka masuk rumah sakit semua.
dokter tidak akan mampu, akan kewalahan. Ini yang harus kita bantu untuk tenaga medis. Baik. Jadi ini perkara merubah paradigma dan perilaku. Mohon maaf agak panjang saya jelaskan. Baik Pak Gubernur, kalau dari hasil monitoring terakhir, bagaimana kebutuhan atau keperluan dari alat pelindung diri sendiri untuk para tenaga medis di Jawa Tengah, Pak? Ingat yang terakhir ada sekitar 40-an tenaga medis yang sudah terpapar COVID-19 ini. Iya, saya langsung berkomunikasi khususnya pada rumah sakit rujukan yang saya katakan di depan tadi. Saya minta sistem informasinya diintegrasikan, terutama berkait dengan logistik medis ini. Butuhnya APD berapa, bahkan saya minta, bisa nggak sih antara kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai pusat, maaf semua akan bisa ngecek satu persatu, APD-nya apa saja. Maka saya sekarang membuat sistem itu di rumah sakit apa, APD-nya ada berapa. Nah kalau kemudian di tempat mereka nanti habis, saya sekarang berkantor di rumah, saya buatkan sistem itu, tinggal kita update tiap hari. Minimal saya bisa memerintahkan langsung pada mereka yang sudah kita kasih rekomendasi bahwa itu adalah rumah sakit rujukan. Ayo sekarang semuanya sampaikan sistemnya terintegrasi. Sehingga saya nanti yang akan silat, saya akan banting tulang, saya akan cari bagaimana agar bisa memenuhi APD itu. Sehingga mereka tidak harus berpikir lebih keras. Hari ini akan berbeda dengan suasana awal. Pada saat suasana awal hampir semuanya kelimpungan karena seluruh dunia membutuhkan APD. Tapi dengan sekarang tindakan keras dan tegas dari Presiden untuk yang ada di Indonesia semua harus produksi, harganya tidak boleh tinggi, yang kurang sementara impor, apapun dilakukan. Maka pada saat bantuan pertama datang, saya membaca kardusnya itu made-nya Indonesia. Sengaja saya angkat itu agar kita tahu itu diproduksi di sini. Maka kita cari perusahaannya. Pak Menko Perekonomian dalam rapat teratas dengan kita juga, kita diajak waktu itu, disampaikan juga, oke, 2 perusahaan besar yang ada di Jawa Tengah, perusahaan garment ini, tekstil ini, diminta untuk membuat produksi itu. Ini untuk mengamankan. Cuman yang N95 belum. Yang ini mesti kita sampaikan. Plus satu lagi, tadi betul Pak Ade. Sekarang yang kita dorong menurut saya kok tidak rapid test. Rapid test itu surveillance saja. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi kalau kemudian kita ingin mengetes lebih presisi lagi, saya kira pakai PCR. Nah sekarang mari kita dorong, kita suplai semua reagennya itu agar semua bisa diperiksa lebih cepat. Setidaknya sehari kapasitasnya harus bisa di atas 1000, maka itu akan aman. Dan mudah-mudahan ini yang akan menjadi perhatian kita semua. Dan saya lagi mencari juga, di mana itu perusahaan-perusahaan reagen di seluruh dunia ini agar kita bisa beli, sehingga PCR-nya bisa kita berikan. Baik. Sejauh ini Pak Gubernur, untuk di Jawa Tengah sendiri pemetaan dari Anda, apakah dengan puluhan tenaga medis yang sudah positif ini cukup kewalahan Pak menangin pasien COVID-19 Pak? Kalau sampai hari ini masih bisa mengcover sampai hari ini. Maka dengan kejadian ini kan yang kasus Karyadi ini jagoan-jagoan mereka ini dokter-dokter yang hebat semuanya. Maka kalau kemudian mereka harus off dulu, kan kita mesti nyiapin substitusinya. Siapa kemudian yang ada? Maka kemarin saya bicara dengan Dinkes kami, dengan dari Fakultas Kedokteran Undip, saya minta bantuan untuk dipikirkan. Sekarang cari semuanya kekuatan dokter-dokter yang siap dari kampus. Kalau itu nanti kita perbantukan, apa yang mesti kita lakukan dan bagaimana SOP-nya. Bahkan pada pengalaman dari Cina, itu hampir semua provinsi yang tidak masuk zona merah, itu bisa dipinjam lebih dulu untuk dikerahkan ke sana. Dan saya kira Indonesia sekarang harus memanage itu, sehingga seluruh kekuatan saatnya sekarang kita keluarkan, agar kemudian layanannya ini tidak terganggu, tapi sekali lagi, itu semua akan lebih bisa landai kurvanya tidak naik drastis, tapi bisa kita tekan, kalau garda terdepan rakyatnya semua taat dan patuh. Terima kasih banyak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebelumnya ada Wakil Ketua Umum IDI, Bapak Adip Humaydi atas waktunya.